Kita mulai di surat 39 ayat 44. Silakan Mas. Az-Zumar ayat 44. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Stop. Dia Jalan. milik. Di situ aja ya. Jadi saya mau buat di situ. Jadi di sini kan Allah berfirman lah atau mengatakan statement yang jelas bahwa semua pertolongan itu hanya milik Allah. Maksudnya apa? Coba mungkin Bapak Ibu bisa paham. Semua pertolongan itu hanya milik Allah. Meskipun mungkin ini kalimat ini jelas, tapi saya ingin tahu aja. Apa maksudnya mungkin? Ya, tidak ada selain Allah yang bisa menolong. Oke. Berarti saya kunci di situ ya. Jadi semua proses perjalanan kehidupan manusia itu kata kuncinya cuma satu. Hanya pertolongan Allah. Baik, sekarang saya akan masuk ya. Selama ini manusia itu saat ikhtiar di dalam menjalani hidupnya, Mas. Itu tuh sebenarnya mencari jalan keluar atau mencari pertolongan Allah? Mencari pertolongan Allah. Kalau secara umum mencari jalan keluar biasanya. Ya justru itu kan ini sesuatu yang sebenarnya orang itu kan harus mengerti dan harus jeli kan. Bahwa ternyata memang kalau kita tidak mengikuti atau tidak memahami Al-Quran, kan jadi buta, Mas. Kan jadi sesat. Ya. Jadi orang sesat itu bukan yang tidak sholat saja. Ketika kita tidak memahami kehidupan atau tidak mengerti apa yang Allah maksudkan, itu kan kita juga jadi sesat sebenarnya. Makanya tadi saya ulang, selama ini jujur saja, orang berikhtiar, orang mencari solusi itu, kan tujuannya tuh biasanya dia ikhtiar itu bukan mencari pertolongan Allah, tapi hanya mencari solusi dan bagaimana mewujudkan apa yang dia inginkan, kan Mas? Iya. Padahal pertanyaan kedua, kira-kira Allah menolong itu dasarnya ridho dulu atau tidak ridho dulu, Mas? Ridho dulu. Ridho dulu, setelah ridho barulah nanti Allah memberikan jalan keluar atau memberikan pertolongan. Nah sekarang pertanyaannya, pertolongan Allah itu berbentuknya apa? Kan begitu kan Mas? Iya. Baik, surat 96 ayat 4 dan ayat 5, silahkan. Al-Alaq ayat 4 dan 5. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, jadi setiap manusia yang diuji oleh Allah itu ternyata memang butuh pertolongan Allah itu gara-gara apa, Mas? Dia tidak tahu manusia. Nah, karena manusia nggak tahu. Makanya ketika manusia diberikan masalah, biasanya respon pertama bingung kan? Bingung ya. Ya karena memang nggak tahu. Dan memang Allah membuat suatu kejadian itu dan membuat manusia bingung itu supaya manusia itu sadar bahwa tetap hanya dengan pertolongan Allah, kan begitu kan Mas? Iya. Nah kalau misalnya kita sudah mengerti bahwa Allah ngasih kejadian itu pasti kita tidak tahu dan kita butuh pertolongan Allah. Berarti kan harusnya di pikiran pukulan pertama saat menghadapi suatu permasalahan kehidupan, langsung fokus saja bagaimana saya ikhtiar itu untuk mencari pertolongan Allah. Bukan bagaimana saya ikhtiar untuk mencari jalan keluar. Karena jalan keluar itu akan terwujud tidak terwujud tergantung pertolongan Allah. Dan rumus mutlaknya setiap manusia ketika diuji pasti dia tidak tahu gitu loh Mas. Ya. Loh kalau tidak tahu mencari jalan keluar tuh gimana ketemunya? Ya, tidak tahu. Lah makanya nggak ketemu kan? Ya. Gitu. Makanya kalau masih kurang malah ada Zoom. Makanya Mas Imam ya. Atau misalnya yang lainnya harus mulai paham. Oh berarti selama ini tuh niat kita ikhtiar tuh diluruskan dulu. Iya. Apa niat kita ikhtiar?
Ya niat kita ikhtiar itu cuman hanya mencari pertolongan Allah. Karena kalau Allah nggak nolong pun ya mau kita cari pun tetap nggak akan ketemu gitu loh Mas. Iya. Pak kita tidak akan bisa karena memang dasarnya kita ketika diberikan permasalahan itu pasti tidak tahu. Iya. Gitu. Coba dibuka Al-Baqarah 151. Al-Baqarah 151. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kami dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah kan selalu belum ketahui kan? Ya. Jadi Bapak Ibu harus sadar kita diberikan suatu ujian apapun itu memang dasarnya tidak tahu. Karena ketidaktahuan kita makanya kita butuh pertolongan Allah. Jadi hidup itu Bapak Ibu berikhtiar itu ya fokus bagaimana supaya Allah menolong kita. Nah Allah akan menolong kita dasarnya adalah pasti Allah akan memberikan dulu kejadian sebagai sarana pembelajaran. Betul nggak Mas? Ya. Nah, karena manusia itu kecenderungannya pasti dikasih kejadian itu, kecenderungannya ingin segera keluar dari permasalahan atau kejadiannya, makanya ini akhirnya nggak nyambung antara apa yang Allah inginkan dengan yang manusia inginkan. Karena secara umum manusia itu ketika diuji pasti inginnya secepatnya selesai dengan permasalahan itu kan, Mas? Iya. Yang Allah inginkan adalah manusia terus mengerti pembelajaran apa yang Allah inginkan dengan kejadian itu. Makanya manusia tidak disuruh untuk menyelesaikan permasalahannya. Tapi manusia itu disuruh untuk mencari pembelajarannya. Ketika dia paham pembelajarannya apa, barulah nanti Allah menolong dia. Makanya kan jelas beberapa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Kan di situ tidak ada poin manusia itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, yang iya. itu harus mengerti pembelajaran apa yang Allah inginkan karena posisi kita tidak tahu kan, tapi nanti Allah kasih tahu, nanti baru Allah buka ini loh maksud saya. Oke, ketika mengerti maksudnya baru Allah kasih namanya pertolongan. Surat 16 ayat 9 silakan Mas. An-Nahl ayat 9. Ayat 9. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus. Stop dulu. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus. Jadi pasti Allah tuh akan menjelaskan nggak pembelajaran apa sebenarnya? Menjelaskan ya. Bagi siapa? Ya bagi manusia. Manusia yang mengerti maksudnya kan. Iya. Kalau yang cuma sekedar fokus ingin mewujudkan keinginannya, ingin menyelesaikan masalahnya kan nggak akan ketemu Mas. Iya, iya. Nah terus, dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus. Dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Nah berarti ada juga manusia nggak mengerti kan? Iya. Nah sekarang pertanyaannya balik ke kita masing-masing. Kita tuh selama itu mengerti atau enggak? Enggak. Enggak ngerti kalau menyimpang. Ya kan itu yang terjadi kan. Tinggal sekarang bagaimana supaya Allah tuh menerangkan jalan yang lurus dan memberikan pengertian apa yang dimaksud Allah kan. Sehingga Allah menolong kan Mas. Iya, iya. Surat 3 ayat 138. Silakan. Ali Imran 138. Jadi selama ini memang nggak nyambung. 138. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti hanya untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Hanya yang taat, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengertian dari Bapak Ibu yang tidak tahu maksud Allah. Nanti Allah terangkan, setelah Bapak Ibu mengerti maksud Allah, baru Allah kasih pertolongan. Sehingga masuk rumusnya bahwa semua masalah ujian itu memang menjadi sarana. Bukan sebagai penderitaan. Kan begitu, Mas? Iya, betul. Berarti kalau orang yang menganggap masalah itu penderitaan, berarti kan dia nggak mengerti, Mas. Iya, salah sendiri kalau ya.
Ya, kalau nggak mengerti berarti akan ditolong nggak? Akan selesai nggak masalahnya? Enggak. Nggak, akan muter terus saja. Jadi yang harus kita sadari poin yang pertama ya. Kita tuh harus sadar bahwa Allah tuh akan memberikan pelajaran lewat sarana ujian, kejadian. Posisi kita ketika kita kasih pelajaran, kita tuh tidak tahu gitu loh. Karena kita tidak tahu, makanya satu, Allah nyuruh kita bersabar sampai Allah nanti menerangkan pembelajarannya apa. Ya. Yang kedua, tetap taat. Yang ketiga, mencari pertolongan Allah, bukan mencari solusi. Karena solusi itu akan terjadi kalau kita sudah mengerti pembelajaran, pasti Allah tolong. Dan itu udah janji Allah gitu loh. Jadi fokuslah nanti ketika Bapak Ibu misalnya ditimpa suatu kejadian, suatu permasalahan tuh, fokuslah apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Salah satu yang Allah inginkan adalah ketika manusia diberikan suatu masalah, carilah bagaimana supaya Allah tuh menolong permasalahan kita. Carilah pertolongan Allah, bukanlah cari jalan keluar. Karena kalau Bapak Ibu terus begitu, maka kita lihat di surat 3 ayat 164. Coba. 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang terus membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Baik ayat-ayat Quran ya Mas ya. Terus ya, untuk menyucikan jiwa mereka. Terus dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, berarti orang sesat itu yang tidak memahami kan Mas, apa maksud Allah kan Mas? Iya. Nah, cirinya apa? Misalnya punya masalah ingin cepat selesai. Itu tuh lurus atau sesat? Sesat. Kebanyakan orang gimana selama ini? Sesat. Jadi kalau kita cuma sekedar dapat masalah bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya, ya Bapak Ibu akan tersesat berangsur-angsur. Karena secara tidak sadar Bapak Ibu terus memaksakan apa yang diinginkan atau mengikuti hawa nafsunya, kan begitu kan? Iya. Jadi orang sesat itu orang yang selalu ingin mewujudkan keinginannya dan mengikuti hawa nafsunya. 45 ayat 23, silakan Mas. 45 ayat 23. Al-Jasyah 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Nah itu karena nggak mau belajar, nggak mau mengerti apa yang Allah inginkan. Yang ada di kepala dia itu pokoknya keinginan saya harus terwujud, gitu kan? Cita-cita saya harus terwujud. Cuman itu di pikiran dia, bukan mencari pembelajaran apa yang Allah inginkan dengan kejadian itu atau hikmah di balik itu, gitu loh. Kan tadi jelas di Al-Baqarah 151 bahwa Allah akan mengajarkan manusia kitab Al-Quran dan hikmah, pembelajaran, dan mengajarkan sesuatu yang kamu belum ketahui. Jadi nanti itu sebenarnya Allah tuh akan ngasih tahu semua solusinya tuh. Makanya kan janjinya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Itu kan sebenarnya tenang saja. Semua permasalahan itu Allah tuh janji akan ngasih tahu kok. Cuman untuk orang-orang yang memang benar-benar paham mencari pertolongan Allah. Bukan hanya sekadar mewujudkan apa yang diinginkan. Kalau terus begitu pasti tersesat. Efeknya bingung, pusing, stres. Jelas ya? Makanya di surat tadi 39-44 itu jelas. Ingat, pertolongan itu hanya milik Allah. Allah menolong kepada orang-orang yang mengerti, yang mau belajar. Pembelajarannya itu apa? Karena semua orang ketika diuji awalnya pasti tidak tahu. Iya, iya. Karena tidak tahu harusnya mencari orang yang tahu atau mencari siapa yang tahu. Ya udah yang tahu hanya Allah kan.
Iya, iya. Makanya kita disuruh mengikuti apa yang Allah inginkan dulu, baru nanti Allah kasih pelajaran. Maka diterangkan adalah hak Allah untuk menerangkan di jalan yang lurus kan tadi ya, surat 16 Ya. ayat. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Ya, paham, Ustaz. Nah, ada pertanyaan? Berarti selama kita masih mengikuti keinginan kita, ternyata kita termasuk orang yang apa, Mas? Sesat. Nah, yang sesat. Karena memang akan ada kata Allah tadi di surat 16 ayat 9. Coba dibaca lagi, Mas. 16 ayat 9 itu. 16 ayat 9. 9. Apa tadi kata Allah itu? Sesungguhnya kamilah 16 ya. 16 ayat 9. Sorry, ini kepencet. 16 ayat 9. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus. Dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Baik, jadi kan intinya kan berarti tetap ada yang lurus, ada yang menyimpang kan, Mas? Iya, betul. Nah, kita menyimpang itu kalau kita hanya fokus dengan apa yang kita inginkan. Ya. Kalau ingin Bapak Ibu di jalan yang lurus, ya sudah mencari pembelajaran apa yang Allah inginkan. Makanya di situ kan, kalau apa yang Allah inginkan, berarti kita harus ikhlas kan? Karena ikhlas itu adalah mewujudkan apa yang Allah inginkan. Maka Bapak Ibu akan insya Allah aman. Hidupnya pasti tenang. Tidak akan bingung. Kalau memang benar-benar kita di jalan yang lurus. Kan jelas kan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu jalan yang kau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan, bukan jalan orang yang kau mau kaya atau orang yang sesat. Kan begitu sebenarnya. Ya. Jadi saya ulang ya, jadi kita itu Bapak Ibu harus sadar bahwa pas nanti Allah ngasih kejadian, posisi kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Solusinya bagaimana, kapan waktu ujian itu selesai, kapan, itu tuh tidak ada yang tahu. Dan memang nanti adalah menjadi urusan Allah untuk memberitahu, memberikan pelajaran kepada Bapak Ibu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu aja sebenarnya pegangnya. Ya udah kalau begitu ikutilah. Makanya Allah nyuruh bersabarlah kan, sampai Allah memberikan keputusan atau memberitahu. Akhirnya ketika manusia mulai mengerti, oh berarti saya tuh harus misalnya melakukan A, B, C itu karena nanti diberitahu. Nah, surat 38 ayat 44. 38 ayat 44. Ayat 44. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu. Lalu pukullah dengan itu. Dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Nah, ini kan ceritanya sebelum ayat ini. Nabi Ayub kan ditimpa penyakit, betul Mas? Iya, betul. Sudah lama nggak sembuh-sembuh kan begitu kan? Iya. Berarti Nabi Ayub tuh tahu nggak solusinya waktu dalam proses perjalanan sakit, kusta itu dan lain-lain itu? Nggak tahu. Nah, terus tiba-tiba dia jadi sembuh itu gara-gara apa? Taat tadi. Gara-gara Allah beritahu kan? Iya. Ayo coba saya mau nanya Mas Iman, apa hubungannya sakit itu dengan ambil seikat rumput? Coba masuk akal nggak sebenarnya? Nyambung nggak? Enggak. Nah kadang-kadang solusi itu di luar akal Mas. Dan lucunya kita selalu ketika punya masalah mencari dengan akal kita bagaimana solusinya kan? Iya, iya. Padahal solusi itu di luar akal, kadang-kadang yang di luar memang kita tidak tahu kan? Iya, betul. Berarti Nabi Ayub bisa sembuh itu bukan karena tabib, bukan karena obat, cuman karena memang sudah saatnya Allah memberitahu pembelajarannya, kan begitu kan? Sudah saatnya Allah menolong. Petunjuknya adalah ambillah ikat rumput ke air, cipratkan, kan begitu kan? Dan begitu hanya selesai kan Mas? Iya, iya. Setelah Nabi Ayub tahu pembelajarannya, oh Allah tuh ingin saya sabar di dalam menjalani ujian. Kan begitu sebenarnya. Ya. Jadi memang tidak ada tawar-menawar ketika memang Allah sudah menetapkan sesuatu, suka tidak suka manusia harus menjalani sampai pada titik nanti Allah memberitahu. Kan begitu. Iya, iya. Iya. Gampang sebenarnya ya. Lah iya kan, cuman karena manusia ditutupi hawa nafsunya, keinginannya akhirnya jadi posisi kita bingung dan tersesat di situ. Karena memang setan kan gak akan tinggal diam.
Iya, iya. Jadi yang membuat pusing itu sebenarnya bukan masalahnya, tapi karena godaan setan, dan setan terus menggoda kita lewat keinginan kita itu. Iya. Akhirnya makanya untuk memotong jalur setan itu semua atas izin Allah, bersabarlah, jadi ikhlas, kan begitu kan? Mohon jalan yang lurus. Itu kan memotong jalur setan agar setan tidak terus-terusan menguasai kita. Nah, kalau orang sudah dikuasai setan pasti merasa terpimpin, selalu merasa benar. Akhirnya menghambat petunjuk yang Allah beri. Iya, iya, iya. Jelas, Bapak Ibu sekalian. Jadi simpel kan sebenarnya solusinya ternyata dari Allah cuman ambil sekian. Kan ini kayak nggak nyambung, Mas. Mungkin udah berobat kemana, udah berusaha. Iya. Tapi solusinya tuh simpel gitu. Iya. Jelas ya, Bapak Ibu? Jelas. Pak Eko oke jelas? Ya, jelas, Tad. Pak Eko oke, jelas Pak Eko oke. Jelas, Mas Boy. Jelas, Mas Boy. Baik, kalau gitu terima kasih. Saya pikir tuh kajian adakan malam nggak ada pesertanya, ternyata ada juga. Oh, banyak sekali nunggu ini. Ya dah, kalau gitu seperti biasa Siap. rekamannya saya share. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.